Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi bacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kamu harus tahu ini yang ingin batinnya sampaikan kepadamu. Oke, kamu harus tahu ini yang ingin batinnya sampaikan kepadamu pada saat ini. Sora akan ingetin bahwa pembaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini teman-teman. Dan yang pastinya Sora harapkan bisa membantu. Boleh cek semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Dan bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kalau kamu mau. Kamu harus dengarkan ini yang batinnya ingin sampaikan kepada kamu pada saat ini. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi yang sangat kuat ya, tentang segala sesuatu yang menjadi jelas gitu ya. Ini adalah sebuah energi yang kamu sedang mungkin merasa perlu yang namanya mendapatkan kejelasan soal hubungan kalian seperti apa. Di satu sisi lain, dia juga mungkin sedang berusaha untuk semakin jelas sama apa yang dia mauin, keputusannya dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia pertimbangkan. Tapi di sini adalah ada kunci dari suatu hubungan yang sedang terjadi adalah tentang masalah kejelasan, tentang masalah apakah ada harapan, apakah ada positivity, apakah ada jalan untuk hubungan ini bisa bertumbuh ya teman-teman. Kenapa? Kalau surat di sini dibalik segala sesuatu yang pingin mencari pencerahan, di sini ada rasa kehilangan teman-teman ya. Ada rasa kehilangan, ada luka, ada kecewa. Nah, rasa kehilangan ini bisa saja karena kalau Sora lihat ada energi kerinduan atau justru ada energi kekecewaan karena tidak bisa mendapatkan apa yang diimpikan, apa yang diharapkan gitu ya. Jadi karena di sini ada energi kesedihan, di sana juga lah berusaha melihat yang namanya kejelasan. Karena kalau yang Sora lihat di sini banyak keraguan, banyak kegalauan, banyak ketidakpastian gitu ya. Kenapa? Karena memang ada ya sisi diri dari dalam diri dia yang mungkin belum benar-benar kelar, mungkin ada di dalam sisi diri kamu juga yang belum kelar. Intinya banyak pemberesan dari dalam diri yang belum kelar, teman-teman, ya. Selain itu, kalau Sora lihat di sini masih ada yang berfokus terhadap mungkin pekerjaan, kemampuan diri yang ujung-ujungnya adalah untuk menambah kemampuan diri untuk mencari finansial ya. Jadi mungkin lagi menambah, lagi ada yang kuliah lagi, atau yang lagi ada kepengen kuliah lagi, atau mungkin lagi ambil training, lagi ambil pelatihan teman-teman gitu ya. Tapi di sini berhubungan tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan diri. Oke? Keraguan-raguan, ketidakpastian, dan karena fokusnya ke hal-hal yang lain. Di sini kalau Sora lihat, dia pun tidak banyak pergerakan, dia pun banyak kegalauan, dan di sini dia ngerasa dia pun adalah dalam tanda kutip korban dari keadaan dan situasi yang mana dia tuh jadi seperti ini gitu ya. Jadi dia tuh kayak dipaksa sama keadaan dan situasi, dia harus mengutamakan hal-hal yang penting gitu ya. Dalam tanda kutip di sini pikiran dia tuh terbagi-bagi. Jadi kayak secara mental tuh kayak berusaha untuk membagi segala emosinya dia, membagi segala konsentrasi dia buat hal-hal yang jelas, teman-teman. Oke? Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang berusaha berpikir dan berkontemplasi sama hidupnya dia, gitu ya. Apa yang mungkin benar-benar perlu dia, apa yang benar-benar dia inginkan, apa yang benar-benar dia mauin, gitu ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini dia itu memang sedang berusaha melihat arah hidup dia itu mau kemana, ya. Yang otomatis ada juga bagian soal percintaan di sana dengan kamu. Karena kalau Sora di sini dia itu mungkin belum punya rencana di dalam hidupnya, belum ada peta hidup yang jelas, gitu ya. Karena pikiran dia itu masih tidak fokus, teman-teman, ya. Karena memang fokusnya dia tuh masih material banget, masih keuangan banget. Karena kalau Sora lihat di sini dia itu ada yang harus men-taking care mungkin keluarganya gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini
ada yang harus dia ini Sora ngambil dulu karena keluar banyak. Jadi ada perencanaan yang memang sedang berusaha dia lihat seperti apa ke depannya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dualitas gitu ya. Jadi mungkin banget di sini ada orang lain yang juga mungkin menjadi pertimbangannya dia gitu ya. Apakah memang antara kamu atau orang lain? Kalau Sora lihat di sini ini lebih kepada jelas menjurus ke arah orang lainnya adalah untuk masalah percintaannya ya. Jadi memang mungkin ada dia dekat sama orang lain, sayang sama kamu, atau memang ini third party situation gitu ya, entah kamu yang jadi orang yang utama atau kamu yang menjadi orang ketiganya. Bagaimana situasi dan keadaan dia saat ini? Teman-teman, keadaan dia saat ini itu sedang berkonsentrasi untuk mengejar finansialnya dia. Kayak lagi mengumpulkan pundi-pundi dan berusaha untuk menjadi sukses dan berhasil. Dan dia sedang berusaha, kalau Sora di sini mungkin kerjaannya dia tuh dia lagi dapat kesempatan mungkin promosi atau apa gitu ya, yang bisa kalau dia berhasil lewatin bisa membantu posisinya dia untuk lebih naik jabatannya, lebih naik pemasukannya gitu ya. Jadi dia sedang fokus ke sana teman-teman ya. Bagaimana perasaan dia sama hubungan sama kamu? Teman-teman, kalau Sora di sini dia memang benar-benar lagi resting ya. Jadi di sini lagi resting itu bukan karena apa-apa, tapi kalau sholat dia lagi break untuk banyak hal-hal dipertimbangin dulu sama dia gitu ya, karena memang konsentrasinya dia lagi ke hal yang lain. Sementara kamu itu berusaha mencari jawaban gitu ya, mungkin dengan nonton video YouTube seperti ini, video tarot dan sebagainya. Kamu juga sedang berusaha untuk meminta petunjuk sama alam semesta. Apa sih sebenarnya tujuan akhir dari hubungan ini? Apakah memang kalian ada jalan untuk jadi sama-sama gitu ya? Karena kalau Sora lihat, kamu tuh pingin ngelihat segala sesuatu tuh lebih jelas gitu ya. Dan kamu percaya sama energi semesta untuk kamu harus ngerasa ini hubungan harus diberesin gitu ya. Apapun juga hasilnya harus ada yang diberesin. Artinya nggak bisa terus-terusan menggantung dalam ketidakpastian gitu ya. Gitu loh. Jadi kamu tuh kayak pingin punya pemberesan yang jelas sama dia. Dan kita coba lihat ya, apakah ada masalah lain selain masalah keuangan, keraguan-raguannya dia, ada orang lain, apakah ada isu yang lain? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini orang ini memang jadinya ngerasa tidak cukup power. Artinya di sini banyak yang secara mentalitas itu belum siap gitu ya. Takut ya, mungkin takut jawab sama komitmen, takut sama tanggung jawab sama relasi gitu ya teman-teman. Karena memang segala sesuatu tuh lagi nggak berjalan lancar buat dia gitu. Jadi dia ngerasa kayak banyak arah-arah atau banyak situasi dan keadaan yang seperti dia itu tidak punya kesempatan yang cukup baik. Dan di sini ada situasi dia itu cenderung agak pasrah ya. Karena dia ngerasa kayak mungkin ini adalah sedang periode hidup aku tuh lagi gak baik-baik aja. Dan di sisi lain dia kayak ada energi kepasrahan teman-teman. Ya. Karena kalau Sora lihat di sini dia itu memang masih ragu dengan banyak ketidakpastian, karena di sini juga memang ada yang masalah keluarga gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, dan dia memang tidak banyak belajar sebelumnya sehingga sekarang tidak punya banyak persiapan dalam menghadapi keadaan hidup dia sendiri teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia itu juga banyak yang terkadang kayak kamu ngerasa dia tuh ngutamain kamu gak sih sebenarnya gitu loh, atau dia lebih banyak mengutamakan orang lain atau bahkan mengutamakan temennya gitu ya. Ini yang jadi situasi mungkin pada saat ini menjadi lebih sulit. Perasaan dia sekarang ke kamu selain lagi break, apa yang dia rasain? Oke, kalau Sora lihat di sini dia ngomongin soal di sini ada beberapa yang mungkin ya di yang nonton ini kalian itu sudah dalam hubungan pernikahan. Jadi ini mungkin ngomongin soal tanggung jawab dia gitu ya sebagai pasangan, atau kalaupun belum menikah adalah ngomongin soal hubungan kalian yang mungkin ke arah pernikahan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia tuh menyadari bahwa dia itu lari teman-teman dari koneksi ini sekarang. Gitu ya. Dia itu lebih mendengarkan egonya sehingga dia lari karena memang dia itu tidak siap. Kalau Sora lihat yang tadi Sora udah ngomong secara mental, secara keadaan, sehingga kalau untuk yang mungkin dalam rumah tangga
Di sini ada break gitu ya, sehingga dia itu kayak menjauh dari kamu gitu ya untuk sementara waktu. Ada yang nyuekin kamu atau ada yang jauh dari kamu gitu ya. Tapi kalaupun enggak dalam pernikahan, kalau Sora di sini ada yang memutuskan hubungan gitu ya. Kalau yang Sora lihat, karena memang sesimpel kalau Sora lihat dia itu tidak cukup berani atau tidak cukup dewasa mungkin untuk menghadapi kamu. Oke? Sekarang kita mau coba lihat pesan apa yang ingin dia sampaikan. Teman-teman, Sora beneran nggak tahu yang di sini akan keluar kartu seperti apa. Ya, ini udah tulisannya naked truth, kebenaran apa adanya. Jadi mohon diterima dengan lapang dada ya, teman-teman. Lalu yang kedua, yang Sora mau tekankan bahwa kan Sora udah ngomong berulang kali bahwa pembacaan itu belum tentu untuk kamu ya. Bisa cocoknya cuma 10%, 20%, 30% gitu ya, atau bahkan 100%. Aku nggak tahu, tapi jangan langsung serta-merta kalau nggak cocok sama kamu lalu kamu bilang nggak resonate, kan belum tentu buat kamu ya. Dan bijak gitu, kadang nggak semuanya untuk kamu ya. Kita coba lihat ya pesan batin yang ingin dia sampaikan sebenarnya sama kamu dalam hatinya dia ya. Siapkan hati dan mental karena ini apa adanya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu jadinya kayaknya ada beberapa di mereka gitu ya, yang kalau Sora lihat itu punya masalah sama yang namanya dicuekin dengan masalah yang namanya diabaikan gitu ya. Jadi kalau Sora lihat ada yang beberapa mungkin kayak nggak keurus gitu ya, ada yang kayak dibesarkan sama orang tua tunggal gitu ya, ataupun enggak, kalaupun masih ada orang tuanya lengkap gitu, ada yang punya latar belakang kayak enggak di apa ya, ibaratnya agak nggak diwarok gitu ya. Orang itu bilang orang apa nggak dipeduliin gitu loh ya. Jadi ibaratnya kayak kurang dapat perhatian. Kenapa? Sehingga sehingga contoh yang dia lihat dan dia rasakan adalah ketika respon seseorang ketika nggak mau ngadepin masalah, yaitu cuekin aja, karena dia pernah ngalamin dicuekin gitu ya. Itu kan jadi kan nggak, gimana ya, anak kecil itu kan suka mengcopy kita teman-teman, suka ngikutin. Jadi itu yang ada di memorinya dia gitu ya. Oh, aku waktu masih kecil aku sering diabain, jadi ya udah aku sekarang akan ngabain orang gitu ya. Ada luka batin di sana yang juga mungkin belum sembuh. Jadi kayak responnya gitu ya. Dia pernah diabain, ya udah jadi dia ngabain orang balik gitu. Ya. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak yang masih bermasalah memang di dalam dirinya, apalagi di dalam pikirannya, apalagi di dalam masa depannya. Di sini masih banyak yang belum benar-benar kelar dan clear sama hidupnya. Ada yang mungkin masih punya ketergantungan yang kurang baik, kecanduan yang kurang baik. Kecanduan game online itu juga kalau mainnya berjam-jam gitu ya, sampai nggak tahu waktu, sampai apa namanya, lupa makan, lupa tidur gitu kan. Atau kecanduan judi online, kecanduan minum-minuman, kecanduan seks bebas gitu ya. Orang ini tuh memang ada sesuatu yang dia itu orangnya cenderung gampang bosanan teman-temannya. Tapi ada sesuatu di dalam diri kamu gitu ya, yang kayak dia itu tidak bisa menolak kamu. Dia itu kayak ngerasa hubungan sama kamu spesial. Oke? Dia tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan atau apa yang mungkin kamu mauin. Karena kalau Sora lihat, orang ini bilang bahwa dia masih berkutat sama masa lalunya, dia masih berusaha selesain. Oke? Kamu tuh sangat berbeda dari orang yang pernah dia temuin sebelumnya ya. Kamu tuh kayak punya arti tersendiri yang memang dia rasakan sangat kuat sama kamu teman-teman. Oke? Dan di sini ada energi dia pun sebenarnya mulai enggak nyaman sama energi di mana kalian itu saling berdiam-diaman. Kalau Sora di sini kenapa? Karena kalau Sora lihat, dia diemin kamu diemin dia balik juga gitu ya. Jadi dia tuh kayak mulai merasa tidak nyaman sama energi itu. Karena sebenarnya dia ngerasa koneksi di antara kalian tuh sangat-sangat kuat loh. Ya, sangat-sangat terhubung, dan dia pun bingung gitu ya, kenapa kita terhubung banget. Karena memang di sini ada energi yang sudah kembali ke titik awal gitu ya. Jadi kalau Sora di sini, orang ini pernah punya janji takdir dan komitmen sama kamu. Janji komitmen itu juga lah yang membawa energi kalian gak bisa lepas gitu aja. Apalagi kalau kalian yang sudah dalam pernikahan ya. Dan semakin kesini, dia semakin melihat dan menyadari kalau komitmen kalian bukanlah suatu komitmen yang biasa-biasa aja.
Karena memang banyak mimpi yang dia rasain, mimpi soal kamu, mimpi yang pertanda-pertanda yang mengingatkan dia soal kamu gitu ya. Dan semakin dia tolak, kalau soal lihat, semakin dia itu punya mimpi yang sangat-sangat sering gitu ya. Semakin dia tidak bisa nerima itu, semakin pesannya kuat sampai ke dia. Ada beberapa yang juga masih khawatir karena di sini mungkin ada yang kamu tidak kurang mendapat restu dari keluarganya. Itu juga jadi pertimbangan dia ya. Mungkin ada yang keluarga kurang suka sama kamu, belum ada restu dan sebagainya. Lalu di sini juga ada energi. Dia itu ngerasa pingin kabur dari kamu, tapi energi kamu tuh ngebuat dia itu terikat sama kamu, stuck sama kamu, kayak nggak bisa lepas teman-teman. Dan dia ngerasain telepati batin sama kamu. Jadi sebenarnya kalian tuh terhubung dan terkoneksi batin teman-teman. Tuh. Kenapa? Karena di sini ada energi cinta yang besar, makanya ada pesan batin yang sangat kuat yang dia rasain di antara kalian. Karena orang ini tuh memang ngerasain ada energi cinta yang sangat kuat, makanya ada telepati batin, ada telepati rindu, ada magnet di sana, gitu ya. Banyak hal yang dia itu tidak bisa lepaskan dari kenangan dia soal kamu, kepikiran soal kamu, dan banyak hal soal kamu sih kalau saudara lihat ya. Jadi meskipun jauh, kalau kamu merasakan ada pesan batin dari dia, ada getaran, ada pertanda, yaitu memang energi batinnya dia. Orang ini kepingin kesempatan kedua, ya. Tidak bersama-sama dengan kamu tuh menjadi energi yang sangat-sangat menyiksa dia, gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh tersiksa sekarang, ya. Dan orang ini sekarang sedang bersiap untuk, ya, benar-benar mengusahakan kamu yang terbaik karena dia tidak mau kehilangan kamu lagi. Dia banyak yang akhirnya belajar untuk mengenali dirinya sendiri karena kamu. Jadi kayak berusaha, kamu mungkin sering kasih tauin kalau dia belum mengenal dirinya, dia belum benar-benar tegas, belum benar-benar jelas sama apa yang dia mau, oke? Dan dia menyesal dia pernah membohongi kamu, karena memang berbohong itu jauh lebih gampang kadang-kadang daripada mengatakan kejujuran. Jadi dia berharap dia bisa mengambil kembali semua yang pernah dia omongin sama kamu. Dia itu juga awalnya takut karena memang dia itu takut kehilangan kebebasan, ya. Karena kalau sholat di sini kan tadi sudah ngomong, banyak yang tidak yakin yang namanya komitmen. Dan kalau saudara lihat, dia sadar kok energi dari kalian hubungannya yang belum kelar, ada unfinished business. Ini menjadi mengikat dia dengan kuat ke kamu teman-teman. Yang dia inginkan dari kamu, teman-teman, dia menyadari dia tidak benar-benar menghargai atau mungkin menghormati hubungan di antara kalian, gitu ya. Jadi kalau saudara lihat, orang ini pingin bisa melewati tantangan dan situasi yang ada untuk bisa sama-sama dengan kamu, gitu ya. Dan paling tidak menyelesaikanlah urusan kalian yang belum kelar. Kenapa? Di sini memang ada past life connections yang kuat antara kamu sama orang ini, teman-teman. Ya, jadi energi akan berkutat di sana, nggak selesai-selesai dari hubungan sebelumnya kalau tidak ada satu penyelesaian. Yang akan terjadi kemungkinan kedepannya sama kamu sama dia, teman-teman. Di sini ada energi belajar menjadi bijak. Sama-sama setelah menyendiri, menjadi lebih bijak, menjadi lebih punya pencerahan. Kalau saudara lihat, di sini ada energi pingin mempertahankan, gitu ya. Setelah segala sesuatu lebih jelas, adanya keterbukaan, di sini ada keinginan dia untuk mempertahankan hubungan ini, teman-teman. Tuh, orang ini sudah punya satu pikiran untuk aku harus ngamanin kamu, aku harus tetap memiliki kamu, gitu ya. Kalau saudara lihat di sini, kayak lebih kepingin mengusahakan hubungan sama kamu, karena banyak hal yang harus memang diselesaikan. Jadi kayak satu-satu dia berusaha untuk selesaiin keadaannya, situasinya, ya. Baru dia itu akan lebih jelas segala sesuatunya, lebih siap secara mental, baru dia akan berusaha mempertahankan kamu. Jadi kalau sholat di sini, yang dia inginkan adalah pada akhirnya kalian bisa sama-sama bisa saling menguatkan, gitu ya. Kalau surat di sini ada rejuvenasi, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang memberikan harapan, positivity, gitu ya. Itu aja sih. Jadi nggak usah ditanya kapan jalan. Ini semua lagi berproses, teman-teman. Ya, memang banyak tantangan yang harus dilewatin. Dan memang semesta itu ngasih
waktu untuk lebih kayak nenangin diri dulu, lebih banyak untuk lihat apa kebenarannya ke dalam diri sendiri sebelum ambil keputusan. Gitu ya. Jadi lebih kepada kayak coba deh kalian sama-sama yakinkan diri kalian mau sama-sama atau enggak, baru nanti ketemu dan bisa lebih yakin dengan apa yang diinginkan gitu ya. Jadi kayak lagi berusaha menarik diri untuk mencari pencerahan, intinya gitu sih. Ya, sebentar. Oke. Sebelumnya Sora izin dulu ya, aku mau promosi gelang kristal aku promosi tiap hari. Kenapa? Karena aku nggak tahu kamu baru masuk apa nggak di video aku. Ini adalah gelang dari Clear Quartz yang sudah di booster dengan energi healing teman-teman, untuk membersihkan titik-titik cakra di dalam diri kamu. Oke. Dan ini bukan cuma batu kristal biasa, karena memang udah di treatment sama Sora ya. Teman-teman udah bisa cek juga testimoninya dari pemakaian gimana ya. Ini membawa titik-titik cakra kamu lebih bersih. Jadi otomatis kalau titik-titik cakra kamu bagus, bersih gitu ya, kamu akan bisa dapetin hal-hal positif dalam hidup kamu. Energi cinta akan lebih baik, trauma-trauma akan dilepaskan, pola-pola berulang di bawah alam sadar juga bisa di let go gitu ya. Otomatis kalau energi kamu bagus, aura kamu bagus, pasti otomatis akan lebih menarik teman-teman. Gak ada orang yang nyaman kalau energinya nggak bagus gitu ya. Harganya sepasang 240.000 ya. Kalau kamu beli langsung di Instagram Sora @sora_tarot. Ini cantik banget, ada rantainya, ada hati-hatinya. Tapi kalau kamu belinya melalui Sora kan sekarang udah masukin dia ke platform ya. Sora udah masukin dia ke Tokopedia. Dan itu ada potongan dari Tokopedia teman-teman yang fee-nya lumayan. Jadi akan harganya jadi 265.000 kalau di Tokopedia pada saat video ini dibuat. Silakan teman-teman bisa check out linknya di Tokopedia, ada di bawah. Jadi bisa dibeli melalui kartu kredit atau di Kredivo dan sebagainya, atau bisa pesan langsung di Instagram @sora_tarot teman-teman. Ya, cantik banget. Ini dijual tidak dijual terpisah, jadi kamu harus pakainya sepasang ya teman-teman. Jangan dipakainya dipisahin ya. Dan ini batu kristal asli ya, jadi ini bukan mainan. Oke. Dan beli selagi masih ada, karena kalau setelah ini habis Sora nggak yakin Sora bisa restock lagi. Sora nggak mau janji dulu gitu ya. Ditunggu. Bintang adalah lambang dari harapan dan bulan adalah lambang dari perubahan dan intuisi juga. Bagus banget. Banyak teman-teman yang udah beli juga ya. Teman-teman yang udah beli boleh tinggalkan komentar di kolom bawah ya. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan sekarang kita coba lihat astrologi yang terungkap di sini ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Taurus, Libra. Oke. Sagittarius, Aries, Capricorn, Gemini, dan ada Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Teman-teman juga yang kepingin belajar baca kartu itu juga bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Untuk kamu yang pengen private berbayar, cara baca kartunya gimana teman-teman. Oke. Dan kamu juga mungkin banget bisa untuk personal reading kalau mau, atau baca bazi buat lihat potensi diri sendiri. Semua bisa di Instagram Sora. Oke. Ada OWO VPRK PNUD NQD, dan ada Sora tambahinnya H, I, dan B. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.